Hadirin mulia, datangnya musibah-musibah apapun bentuknya, angin topan, banjir bandang, tsunami, penenggelaman, bumi retak, dan sebagainya yang menimpa manusia, itu semua adalah peringatan atau siksa yang Allah Ta'ala turunkan karena perbuatan orang muslim, karena kesalahan orang muslim, bukan karena dosanya orang kafir. Enggak. Sebab tadi di awal telah beliau sampaikan bahwa intisari dari manusia adalah orang muslim ini. Orang kafir, mereka tidak dipandang oleh Allah Ta'ala, mereka bebas sebebas-bebasnya. Baik buruk enggak dipandang oleh Allah Ta'ala, enggak jadi standar keputusan, enggak. Mereka diberi kebebasan memang. Mereka tidak mendaftarkan diri sebagai orang yang terikat, orang yang teratur dengan agama. Mereka pengen bebas, dikasih bebas oleh Allah Ta'ala. Kasih kesempatan sebentar saja. Tapi nanti akhirnya apa? Kehancuran selama-lamanya kalau enggak tobat sebelum matinya. Di neraka selama-lamanya. Kasih kebebasan hanya sebentar saja. Makanya perbuatan-perbuatan mereka seburuk apapun bukan di situ standar keputusan Allah Ta'ala, enggak. Yang jangan standar keputusan Allah Ta'ala adalah perbuatan orang muslim ini. Perbuatan orang muslim. Mereka enggak dipandang oleh Allah Ta'ala. Makanya para anbiya alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semuanya. Untuk yang muslim dan untuk yang kafir. Seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Harun alaihi salatu wassalam diutus satu masa untuk dua-duanya. Untuk Firaun yang kafir, untuk Bani Israil yang muslim. Sebelum Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah banyak sekali nabi, mereka muslim. Tapi didatangi Nabi juga untuk mengingatkan mereka, untuk meluruskan kehidupan mereka. Yang kafir datangi, yang muslim didatangi. Maka misi yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk semuanya. Nah, demikian pula hadirin mulia, kita dengan usaha dakwah tabligh ini, apa yang diinginkan? Apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah tadi perubahan amal, perubahan kehidupan. Kalau orang menganggap bahwa namanya tabligh adalah selalu menjaga 3 hari, 40 hari, 4 bulan tanpa kepedulian hidupnya berubah atau tidak, amalnya meningkat atau tidak, akhlaknya naik atau tidak, soalnya tambah khusyuk atau tidak, maka betul-betul dia dalam kesalahpahaman yang parah, fatal. Menganggap bahwa yang penting tertunai 3 hari, 40 hari jalan, 4 bulan gak pernah putus, apalagi yang kurang? Ya kurangnya banyak. Akhlaknya sudah mirip sahabat belum? Soalnya sudah mirip sahabat belum? Maka tatkala ikut dalam kegiatan dakwah, lalu amalnya makin dekat dengan sahabat, perbuatan makin dekat dengan sahabat, salatnya makin mirip sahabat, zikir makin mirip sahabat, kelembutannya, ikramnya, akhlaknya, perilakunya, warna hidupnya seperti warna hidup sahabat, sukses dia dalam dakwah. Tapi sebaliknya, walaupun dia perjuangkan 3 hari nggak pernah kelewat, 2,5 jam, jauhlah 1, 2, semuanya jalan, lalu nggak ada perubahan, terus apa yang didapat dengan tabligh? Apa yang dia kejar? Kalau memang dia untuk perbaikan diri, mestinya berubah. Kalau memang niatnya perbaikan diri, dirinya akan berubah. Tapi ini aneh. Tabligh jadi formalitas, jadi rutinitas. Atau solusi semalam jadi sertifikasi lama-lama. Oh, saya kok udah naik pangkat ini. Saya udah 4 bulan sekarang ini. Saya ini 4 bulan tiap tahun naik pangkat ini jadinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana tabligh jadi begitu? Kami tahun 76 jamaah pertama keluar setahun, tahun itu 7 orang kami di dalamnya. Dari sejak kami keluar setahun sampai saat ini, yang selalu kami dengar namanya tabligh adalah perubahan kehidupan. Itulah tabligh. Dan itu yang menjadi asbab perubahan di mana-mana nantinya. मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, मुसलमान की हैसियत अक़वाम आलम में दिल की हैसियत रखती है। इसलिए फैसले जो अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं वो मुसलमानों के आमाल पर आते हैं। ये सबसे ज़्यादा मेहनत मुसलमानों पर इस वक्त ये तकाजा है कि मुसलमानों पर की जाए, तो मुसलमानों की ज़िंदगी 100% दीन पर आ जावे।
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام پر آ جاوے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے عالم کے انسان کی ہدایت کے لیے دروازے کھول دیں گے. آج مسلمان آڑ بنے ہوئے غیروں کی ہدایت کی طرف آنے میں مسلمان خود آڑ بنے ہوئے ہیں. غیر مسلمان کی وجہ سے اور مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی سماجی گھریلو زندگی دیکھ کر اتنا متاثر ہو گیا ہے غیر مسلم کہ انہوں نے عزم کر لیا ہے کہ اسلامی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے. اسلامی زندگی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے. یہ فرانس میں ایک مرد وہ مسلمان ہو گیا. جب وہ گھر گئے تو ان کی بیوی جو نصارہ تھی اس نے ان کے غریبان کو پکڑا اور پکڑ کے کھینچا زور سے اور مارا زور سے کہ تو مسلمان کیوں ہوا. دوسرا کوئی قوم میں داخل ہو جاتا, یہودی ہو جاتا اور کافر ہو جاتا, مشرک ہو جاتا, میرا کوئی اشکال نہیں تھا اس پر, لیکن تو مسلمان کیوں ہوا. آج دنیا میں مسلمان سے بدترین کوئی قوم ہے. ہمارے پاس ہمارے پڑوسی میں وہ مسلمان رہتا ہے. یہ شوہر اور بیوی ایک ساتھ روزانے کی جھگڑے کی آواز ہم سن رہے ہیں. استغفر اللہ العظیم. روزانے کی مار پیٹ کی آواز ہم سن رہے ہیں. سالوں سے سنتے سنتے ہمیں اسلام کی طرف نفرت پیدا ہو گئی ہے. تو مسلمان کیوں ہوا اور کچھ ہوتا. ہم مسلمان آڑ بنے ہوئے ہیں راستے میں. ہم چاہتے ہیں یہ کہ پوری دنیا کے انسان اسلام میں آ جاوے, لیکن خود دیوار بنے ہوئے ہیں کہ نہ آوے. ہماری معاملات, ہماری معاشرت, ہماری اخلاق, ہماری عبادت, ہماری ایمان کی کیفیت اور ہماری ایمانی صفات و اعمال و صفات یہ سارے آڑ بنے ہوئے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ محنت آج کی تقاضا ہے کہ مسلمانوں پر کی جاوے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ میں نے سنا ہے کسی سے, لیکن میں نے تو حضرت کو نہیں دیکھا. یہ سنا ہے کہ ہزاروں کافر کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے ایک مسلمان کو اسلام پر قائم رکھنا, کہ اسلام کے حدود سے نکل نہ جائے. Hadirin mulia, karena keputusan keadaan dalam kehidupan ini tergantung pada amal orang muslim, maka tatkala kita ingin memperbaiki keadaan, yang didahulukan adalah orang muslim. Tentunya orang kafir nanti belakangan. Yang penting orang muslim dulu ini. Sebab orang muslim amalnya baik, keadaan akan baik nanti. Makanya usaha dakwah kita kenapa ke orang muslim? Supaya orang muslimnya baik. Orang muslim baik, amalnya baik, imannya, ibadah, muamalah, muasyarah baik, keadaan baik, orang non-muslim akan datang berbondong-bondong masuk Islam. Mereka akan terkesan melihat amalnya. Orang muslim terkesan akan terkena pengaruh kebaikan imannya, ibadahnya, melihat muamalah, muasyarah, akhlaknya begitu indah. Udah, otomatis mereka masuk Islam. Karena melihat contohnya. Nah, hari ini kan belum begitu. Hari ini orang muslim belum begitu. Bahkan sebagian orang muslim di sebagian tempat justru menjadi penghalang orang untuk memahami Islam. Dengar nama Islam, tapi bingung yang Islam itu gimana. Akhirnya melihat orang muslim. Orang muslim begini, oh namanya Islam itu berarti ajarannya begini. Akhirnya ketakutan, kebencian, permusuhan pada orang muslim dianggap orang muslim itulah hasil ajaran Islam. Padahal tidak. Ini orang muslim yang sedang tidak mengamalkan Islamnya. Makanya hasilnya begitu. Sehingga menjadi sekat, bahkan menjadi dinding. Orang muslim mau masuk Islam gak bisa, karena ditutupi orang Islam sendiri. Bingung mereka, yang Islam itu yang gimana, bingung. Bentuknya gak nampak, ditutupi perilaku orang muslim yang gak baik ini. Nah, makanya kita keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, usaha atas diri, atas umat. Umat yang mana? Orang muslim dulu. Nah, di Perancis itu ada satu kejadian, orang muslim, orang Perancis masuk Islam. Pulang dia cerita ke istrinya,
saya masuk Islam. Oh, langsung ditarik kerahnya, ditarik, dipukul. Kenapa harus Islam? Kalau yang lain gak masalah saya. Kamu pindah ke jadi Yahudi, pindah ikut agama nyembah api, nyembah matahari, apa aja silahkan, tapi jangan Islam. Akan jadi masalah hidup kita nanti. Kamu gak lihat tetangga kita? Itu kan Islam. Kita bertetangga berapa puluh tahun. Apa yang kamu dengar tiap hari? Pertengkaran, pukulan, pertengkaran, pukulan, pertengkaran, pukulan. Mau kayak itu hidup kita? Lihat tetangga-tetangga kita, yang paling rusak hidupnya siapa? Itu orang Islam itu. Gak jauh dari kita. Kamu kan dengan sendiri, tiap hari pukul-pukulan, suami istri padahal itu. Pukul-pukulan, pertengkaran, teriakan. Masa kita mau hidup seperti itu? Kalau yang lain silahkan, tapi Islam jangan. Ini sekitar kita menunjukkan yang paling buruk dia orang Muslim itu. Kamu jangan ikut-ikutan mereka. Itu penilaian seorang Muslim. Kenapa? Melihat contohnya di depan matanya kayak itu tadi. Sehingga orang Muslim menjadi sekat, menjadi dinding orang non-Muslim untuk memahami Islam. Susah untuk memahami. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Padahal tatkala kita perbaiki iman kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita, siapa yang tidak tertarik? Tapi karena buruknya iman kita, masih sangat lemahnya ibadah kita, muamalah belum lurus, muasyarah belum baik, akhlak belum bisa jadi contoh, akhirnya keadaan kita seperti ini. Untuk kita amal belum baik sehingga keadaan belum baik. Untuk orang non-Muslim gak tertarik masuk Islam. Makanya dengan usaha dakwah tabligh ini kita konsentrasi awal pada orang Muslim dulu. Saya gak bertemu dengan Maulana Yusuf rahmatullah alaih, tapi saya dengar dari orang-orang bahwa dulu Maulana Yusuf rahmatullah alaih mengatakan masih lebih baik mengislamkan orang Muslim supaya dia menjalankan agama Islam dengan benar daripada membawa 1000 orang kafir dalam Islam.